yang ada di sekitarmu. Kode horor dimulai. Cerita ini aku alami kurang lebih 3 tahun yang lalu, tepat pada tahun 2020 silam. Aku Angel, aku bertempat tinggal di Jakarta. Aku ingin menceritakan pengalamanku saat aku menjalani penelusuranku saat aku bersama dengan teman-temanku mendatangi sebuah rumah tua di daerah Tangerang, Banten. Tanggal 31 Mei 2020, aku mendapatkan sebuah kabar dari temanku untuk menelusuri sebuah rumah yang terbengkalai di daerah Depok. Saat aku mendapatkan kabar tersebut, aku langsung mencari tahu lokasi yang dikatakan oleh temanku tadi melalui media sosial yang aku miliki. Setelah aku mendapatkan informasi dari media sosialku terkait tentang tempat itu, ternyata rumah itu adalah rumah bekas kos-kosan yang terbengkalai, yang katanya banyak sosok gaib yang ada di sana. Dari look rumah kos-kosan itu, aku berpikir mengapa tidak aku mencoba untuk mendatangi rumah itu. Setelah berpikir panjang, aku mengatakan kepada teman-temanku bahwa malam Jumat saja kita berangkat ke sana. Namun teman-temanku berkata lain. Alangkah baiknya malam itu juga kita berangkat ke Depok untuk menelusuri lokasi tersebut. Setelah kesepakatan, aku pun menyetujui malam itu juga kita pergi ke lokasi angker rumah kos-kosan yang ada di Depok, yang konon katanya ada sosok wanita berbaju merah, katakan saja kuntilanak merah. Malam itu aku berangkat dari Jakarta pukul 7 malam. Teman-temanku mengatakan bahwa kita bertemu dulu di Tangerang saja. Dan setelah itu baru kita berangkat bersama dengan mobil temanku. Sesampainya di Tangerang sekitar pukul 8:30 malam, ternyata belum ada temanku yang datang. Sambil menunggu, aku langsung berkata kepada temanku melalui aplikasi WhatsApp bahwa aku sudah sampai di titik yang sudah ditetapkan. Singkat cerita, temanku Robi dan teman-teman yang lain sampai pada pukul 11 malam. Pada akhirnya kami berangkat pada pukul 11:30 malam setelah aku menaruhkan motorku yang aku gunakan tadi, yang aku titipkan di salah satu temanku yang berdekatan dengan tempat pertemuan kami. Dalam perjalanan, tiba-tiba temanku yang bernama Robi memberitahukan bahwa kita akan berkolaborasi dengan salah satu praktisi. Kebetulan praktisi tersebut aku sudah mengenalnya dari tahun 2018 silam. Waktu sudah memasuki pukul 12 malam. Temanku Robi pun dihubungi oleh praktisi yang aku kenal tadi. Panggil saja Kikusumo. Kikusumo mengabarkan bahwa kendaraannya sedang rusak dan dia bertanya apakah kami bisa menjemputnya. Tanpa basa-basi pun Robi mengiyakan bahwa kami akan menjemputnya di titik yang sudah diberitahukan oleh Kikusumo. Meski hati ini sudah ngedumel karena saat aku melihat waktu ternyata sudah sangat larut. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak bisa untuk melawan Robi. Robi adalah salah satu temanku yang cukup keras
saat dia memberikan keputusan, kita tidak bisa melawannya. Lagi dan lagi aku hanya bisa diam terpaku di dalam mobilnya Robi. Sesampainya di titik penjemputan Kikusumo pun masuk ke dalam mobil. Dan kenyataannya beliau mengajak temannya untuk ikut dalam penelusuran ini. Kami berangkat dari lokasi titik penjemputan Kikusumo pukul 1 malam. Bagaimana ceritanya dan entah mengapa saat Kikusumo memberitahukan bahwa alangkah baiknya kita menelusuri sebuah rumah tua di Pondok Cabe Tangerang. Tanpa basa-basi, Robi pun langsung mengiyakan bahwa malam itu kita berpindah lokasi penelusuran menjadi rumah tua Belanda di Pondok Cabe Tangerang. Saat aku mendengar percakapan mereka, aku pun cukup kaget dengan keputusan Robi. Tanpa ada pembicaraan denganku dan teman-temanku yang lain, dia langsung mengiyakan bahwa kita akan berpindah lokasi penelusuran. Waktu terus berjalan. Saat perjalanan, aku langsung mengambil handphoneku dan membuka sebuah aplikasi untuk mengaktifkan live streamingku. Saat-saat mendekati lokasi, ada yang aneh yang aku rasakan. Ada sebuah perasaan yang campur aduk. Entah mengapa, aku saat itu merasakan sebuah ketakutan yang sangat mendalam. Sebelum sesampainya di lokasi, aku mengatakan kepada Robi bahwa aku itu sangat lapar. Rob, bentar deh, cari gue tempat makan gitu, gue lapar banget nih. Aduh Angel, bentar aja deh habis explore. Ini udah jam 2 pagi, gak keburu. Aku pun hanya bisa terdiam setelah Robi menolak ajakan makanku. Padahal saat itu aku benar-benar merasakan kelaparan dan disertai rasa cemas yang bercampur aduk dalam pikiranku. Sebelum sampai di lokasi sekitar 500 meter, aku meminta Robi menghentikan mobilnya untuk aku bisa membelikan roti ataupun air minum di sebuah warung yang berdekatan dengan rumah tua Belanda itu. Di warung tersebut, aku hanya bisa membeli roti dan 2 botol minum yang besar untuk persiapan eksplor kami di rumah tua Belanda yang ada di Pondok Cabe. Setelah sampai di lokasi, Robi memarkirkan mobilnya di depan rumah itu. Aku, teman-temanku, dan juga Kikusumo bersama dengan temannya mulai keluar dari mobilnya. Sehingga Robi dan bersama teman-temanku, Kikusumo dan temannya pun berjalan menuju rumah tua itu. Aku tidak menyangka ternyata rumah tua itu ada di tengah-tengah pohon bambu yang mengelilinginya. Saat aku memasuki ke wilayah rumah itu, rasa kecemasanku dan ketakutanku semakin membesar. Saat aku melihat rumah itu, hatiku hanya mengatakan, ya Tuhan, kenapa rumah ini serem banget? Dari luarnya aja udah serem, gimana dalamnya ya? Robi pun memanggilku untuk memfokuskan kamera dan senter yang aku sorotkan di depan rumah tua itu. Saat aku sedang fokus dengan kamera live streamingku yang sudah on air, Kikusumo memanggilku untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Awalnya aku ragu, namun karena permintaan Kikusumo yang sudah meyakinkanku bahwa aku tidak boleh takut. Angel, sini masuk, jangan takut. Kamu harus melihat eksistensi kehadiran mereka. Setidaknya kamu bisa merasakan jikalau kamu tidak bisa melihat mereka. Karena perkataan Kikusumo yang sudah meyakinkanku tadi, pada akhirnya aku masuk ke dalam rumah bersama dengan Kikusumo. Sesampainya di dalam rumah itu, Kikusumo pun mengucapkan salam. Aku pun disuruh untuk fokus setelah Kikusumo mengatakan beberapa kata-kata untuk mewujudkan sosok-sosok di sana. Seketika mataku terpaku di sebuah jendela yang berada di depanku. Aku seketika kaget
saat aku menyoroti jendela itu. Entah mengapa tiba-tiba aku melihat sesosok pocong dan sesosok wanita yang merangkak. Seketika itu aku pun berteriak. Jangan kabur. Jantung berdegup kencang dan sangat-sangat membuat aku menjadi cemas pada malam itu. Saat itu aku hanya mengatakan kepada temanku yang lain, bener-bener gue takut banget ini, udah deh gue gak mau lagi eksplor di sini. Gimana caranya? Yuk kita pulang, gue gak enak perasaan gue. Setelah Robi masuk ke dalam rumah itu, tidak lama temanku yang lain dipanggil untuk masuk ke dalam rumah itu. Singkat cerita, saat aku ditinggal sendirian di luar, aku bertemu dengan segerombolan laki-laki, kurang lebih 5 orang. Mereka memberikan salam kepadaku. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan pelan-pelan, meskipun rasa takut itu sudah ada, tapi aku tidak ingin menunjukkan kepada mereka. Mereka menanyakan lagi kepada aku, Mbak, ini lagi ekspor ya? Iya Mas, ini kita lagi ekspor di sini. Dari mana Mbak? Kita dari sebuah aplikasi. Kebetulan kami anak-anak ekspor live streaming. Oh, Mbak mas siapa kesini? Oh, saya sama teman-teman saya. Mereka ada di dalam mas. Emangnya mas tinggal di sekitar sini? Iya Mbak, kita tinggal sekitar sini. Pas denger ada ekspor gini, kita kan jadi penasaran, pengen lihat langsung kayak gimana ekspornya. Soalnya banyak omongan kalau rumah ini cukup angker Mbak. Banyak gangguan-gangguan mistis katanya. Ketika aku mendengar perkataan mereka, aku langsung kaget bahwa banyak hal-hal yang janggal di dalam rumah itu. Singkatnya, aku langsung mengatakan kepada mereka jikalau mau melihat langsung pada ekspor kami, masuk saja ke rumah. Pada akhirnya aku dan segerombolan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah tua itu. Saat aku masuk ke rumah itu, yang aku ingat orang-orang tersebut berada di depanku dan aku pun berjalan di belakang mereka. Sampai di dalam rumah, dan saat kakiku ingin melangkah menuju ke teman-temanku, aku merasa ada yang berjalan di belakangku. Tanpa aku menengoknya lagi di belakangku, seketika aku merasakan badanku didorong yang sangat kuat hingga aku terjatuh ke dalam sebuah lubang besar dengan ketinggian 15 meter dalamnya. Allah, apa itu? Seketika badanku terpelanting sangat keras dan aku pun merasa kesakitan. Saat aku ingin berteriak minta tolong, aku merasakan ada sebuah tangan yang berada di mulutku, sehingga dari tangan itu aku tidak bisa mengeluarkan suaraku. Saat itu terjadi, aku pun sempat melihat dengan jelas ada seorang wanita yang berparas Belanda yang sedang duduk di depanku. Aku sangat ketakutan. Aku hanya bisa berteriak sesuai keyakinanku di dalam hatiku. Tidak berapa lama aku merasa tangan yang sedang membekap mulutku itu tiba-tiba menghilang. Dan tanpa berpikir lama lagi, aku langsung berteriak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Jatuh ya Allah. Sabar. Allah Akbar, Angel. Robi dan teman-temanku termasuk Kusumo dan segerombolan orang-orang yang berbincang denganku tadi kaget.
Mengapa aku bisa terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, sekitar 15 meter itu. Singkat ceritanya, teman-temanku semuanya mengevakuasi aku untuk naik ke atas. Posisi aku sudah tidak bisa berdaya. Untuk berdiri pun aku tidak sanggup. Dari aku merasa badanku tuh cukup berat, tanganku yang sudah bengkok, dan kakiku pun sudah aku rasakan mati rasa. Hingga pada akhirnya aku digendong ke atas dengan peralatan seadanya. Setelah sampai di atas, aku dibaringkan di sebuah lantai. Pada saat aku ingin bangun dari lantai tersebut, ternyata tubuhku sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Sehingga aku berteriak kepada teman-temanku, aku ingin pergi ke mobil. Dan pada akhirnya tubuhku digotong oleh beberapa orang untuk memasukkanku ke dalam mobil Robi. Ternyata aku baru menyadari saat sebelum aku terjatuh, ternyata Ki Kusumo dan Robi dan temanku sempat melakukan penarikan barang-barang gaib di sana. Mungkin sosok-sosok di sana tidak menyukai cara kami datang. Ditambah lagi dengan cara penarikan dengan secara paksa. Sejak dari situlah aku merasa trauma saat aku melihat sebuah lubang ataupun sumur atau tempat-tempat yang berkaitan dengan lubang. Dari situlah aku belajar bahwa dimanapun kita berada ataupun tempat kita datangi, wajiblah untuk memiliki sopan dan santun dan adab. Meskipun aku tahu mereka tidak bisa untuk kita lihat secara kasat mata, namun setidaknya kita harus melakukan perizinan dari sosok-sosok itu sendiri. Dan sejak dari situ juga aku pun memutuskan untuk aku memberhentikan seluruh penelusuranku yang sudah aku bangun dari bulan Januari 2020 hingga saat ini.